أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan sekalian, musuh-musuh syaitan yang dirahmati Allah. Masa lawan-lawan syaitan laknatullah. Ya gini. Ini musuh-musuh syaitan. Alhamdulillah. Di antara permusuhan syaitan yang sengit adalah lewat dua saluran fisik dan dua saluran rohani. Fisik itu perut sama kemauan. Itu saluran paling strategis syaitan. Makanya Allah Rasulullah mengatakan aktsaru ma yudkhilun nasa an-nara al-ajwaf. Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu dua lubang, yaitu kata Rasulullah al-badnu wal farju, yaitu perut sama kemaluan. Makanya dari mulai Nabi Adam diusir dari surga gara-gara apa? Makan. Dan sampai kiamat nanti yang mencelakakan manusia itu makan. Makanya antum puasa. Puasa itu ada yang satu hari ngisi, satu hari murah setahun. Kalau nggak bisa harian mingguan, Senin Kamis. Kalau nggak bisa bulanan, ayyamul bid. Nggak mungkin nggak bisa satu tahun. Wajib yaitu Ramadan. Makanya banyak orang itu dibunuh oleh makan kekenyangan, bukan kelaparan. Jarang orang yang kelaparan itu penyakit. Yang banyak penyakitnya itu siapa? Orang kekenyangan. Trik listrik kekenyangan apa kelaparan?
asam urat, kolesterol. Tapi banyak orang yang menyipirkan kelaparan. Penyakitnya kelaparan itu cuma satu, kosong lapar. Makanya anak kasih resep kesehatan, insya Allah biar antum dan kayak saya. Iya, alhamdulillah. Terus kawin lagi. Oke, beranak. Saya sudah hampir 4 bulan itu makan cuma 5 jam sehari. Alhamdulillah, jadi subhanallah sehat. Dan ini diutamakan orang yang umur di atas 50-60. Karena tanda-tanda orang itu sehat tidak itu di usia 40 itu. Kalau sehat, lincah, manis, awet, tanda-tanda umur panjang tinggi. Kalau sebelum 40 sakit-sakit, itu udah 52 udah paham. Kayaknya fasting practice ya. Ini resep saya dapatkan dari teman saya kemarin itu dari Saudi. Sekarang pada umurnya ya mirip-mirip saya, sehat, lincah, kurus, dan juga bersih. Ternyata fasting practice terutama ibu-ibu itu yang suka pakaiannya perempuan kan itu cenderung nggak bisa ngontrol. Kalau laki ada sapunya, ibu-ibu sapu apa? Nah itu makanya dikontrol. Nah, saluran setan yang kedua adalah marah sama syahwat, itu rohani. Makanya Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa yang merusak hati manusia itu 5: syirik, akhirnya menghancurkan tauhid. Kemudian sunnah, akhirnya melumatkan penyakit yang kedua bid'ah, menghancurkan sunnah. Yang ketiganya dari syahwat, itu adalah mengacau balukan mereka. Perintah agama itu jadi kacau balau karena syahwat. Contoh ngaji begini, diganggu sama syahwat, sama tidur, atau ngapain aja tuh, nyampe sini juga tidur. Subhanallah. Tidur itu di tempat tidur. Kalau tidur tidak di tempat tidur artinya apa? Iya, apa namanya? Setan. Temannya setan. Makanya betul kata para ulama, saya itu melihat setan masih lebih ringan daripada melihat hantu. Hantu itu pengganggu utama ulama. Antum teman utama. Antum. Subhanallah. Tidur sampai kapan antum tidur terus? Ya. Nih, makanya antum tidur itu jam 9, nanti bangun jam 3. Itu antum bisa dapat kurang lebih 2 juz setiap ya. Ya enggak? Iya. Apa-apa nanti bohong di rumah. Jadi, antum kalau 1 rakaat 2 lembar berarti 10 rakaat 7. So, nanti selesai menjelang subuh, Allahumma inni a'udzu
برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Kalau masih ada waktu, antum baca istighfar karena ciri orang muttaqin. Inna lil muttaqina fi jannati wa 'uyun. Kanu, ini cirinya kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dulu ketika di dunia jarang sekali meletakkan lambungnya di tempat itu. Wa bil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur di istighfar. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Itu syahwat. Dan kata Imam Ibnu Qayyim yang keempat, yang rusak hati itu kan syirik, menghancurkan tauhid, bid'ah, melumatkan sunnah, syahwat, perusak perintah. Ghaflah yang keempat lalai. Itu apa? Perusak zikir. Nah, yang kelima adalah hawa nafsu, perusak tajrid ketulusan. Makanya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Oke. Yang kedua apa? Kalau tadi secara fisik saluran utama syaitan itu apa tadi? Perut sama lambung. Hanya orang yang dihancurkan oleh kemauan, rumah tangga dihancurkan oleh kemauan. Jadi daripada antum selingkuh, kawin lagi. Ya kan gitu. Jadi antum sekarang nikah yang satu cukup, alhamdulillah. Gak cukup, ya satu. Benar nggak? Karena Islam itu memberi yang bersih. Inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Nah, saluran yang menuju kepada rusaknya kemauan itu banyak. Sosmed, HP itu kalau memang nggak manfaat, antum buang. Terus anda yang ngambil. Terus wakaf. Subhanallah. Ada orang yang sudah punya anak 3-4 masih belum bisa mengendalikan HP. Pagi-pagi harusnya dibuat buka dikir pagi. Enggak ini. Mama di-chattingin semua. Mana orangnya ada tuh bukanya kelihatan di pojok. Udah begitu juga ibu-ibu seringnya melototin buka HP daripada buka suami. Akhirnya apa? Suaminya sendiri lupa. Itu lewat di jalan nggak tahu tuh suami. Terus saya tahu tuh tetangga sebelah kan. Sesuatu juga begitu, subhanallah. Udah pada di rumah, beda tingkat rumah, minta teh aja lewat WA. Marah. Saya tahu dua-duanya. Itu sosmed itu madrasah syaitaniyah. Facebook, kalau antum nggak bisa kendalikan apalagi udah masuk pinjol, nanti solusinya judul. Walhasil kehidupan pasti ambrol. Hantu. Ya. Biar demikian, antum kendalikan dengan baik. Hadirin sekalian, setan melalui pucuk pimpinannya iblis itu untuk menyesatkan kita itu udah sumpah. Karena itu berkandung disebut oleh Allah syaitan. Syaitan itu apa artinya? Syaitan itu dari kalimat syatana yusaitinu yang artinya
dijauhkan dari rahmat. Makanya kalau memberi nama anak jangan Syatona. Itu namanya setan perempuan. Syatin, setan laki-laki. Dijauhkan dari rahmat. Iblis yang sebelumnya namanya Azazel, sekarang iblis dari Ablasa Yublisu, yang artinya tenggelam ke dalam kutukan Allah, azab Allah, murka Allah, dan seluruh berbagai macam merek keburukan. Makanya dipakai sama orang Indonesia amblas. Itu dari kalimat iblis. Tuh, kira-kira gitu. Orang Indonesia kan suka nyocok-nyocokin. Kalam kabut itu dari kalam kabut. Itu karena ruwet seperti sarang laba. Kalam kabut. Menghadap itu bahasa Arab. Hadap depan. Menghadap. Itu rito, rela. Rela. Orang Indonesia mereka bisa ngomong buat jadi L, makanya Rito jadi rela, Romapon jadi Romelan, Murtolo jadi Murtalo jadi Murtolo. Nah, ini kira-kira gitu, kira-kira mulai. Nah, Allah juga sudah menstempel tukang was-was, tukang bisiki, tukang goda. Makanya kalau ada perempuan tukang goda laki-laki namanya ibu sendiri yang ngomong. Nah kalau godanya timbul tenggelam namanya khonnas. Kadang goda, kadang enggak. Itu namanya khonnas. Ini kul a'udzu birabbil falaq. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. Khonnas itu apa? Muncul tentunya. Makanya kita dianjurkan ta'awud, bukan nempelin setan. Kenapa? Karena bentuknya nggak kelihatan, godaannya nyata. Ya, kalau bentuknya kelihatan, sampai tendang. Ada fisik yang bisa kita sasar, ini enggak. Makanya Allah perintahkan kepada kita, Alam ahdi ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Wahai anak Adam, bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian, jangan sembah itu setan. Betapa banyak sekarang orang yang menyembah setan. Bukan berarti harus sujud. Mengekor kepada hal nafsu menyembah setan, menurutin syahwat menyembah setan, ya. Mengikuti putaran dunia yang gak ada habisnya menyembah setan, ujub menyembah setan, sombong menyembah setan, semua menolak kajian menyembah setan. Itu namanya setan khonnas. Dan setan kenapa sumpah udah kadung diberikan gelar Allah permanen, mal'un, terkutuk. Udah. Dan juga diberikan oleh Allah gelar ar-rajim. Ketika antum mau sholat baca
A'udzu billahi minasyaitonir. Apa artinya itu? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lah lucu habis sholat nyolong sandal. Lucu gak Pak? Lucu diketawain sama setan itu. Habis moto jangan bangun. Apalagi habis sholat selingkuh, habis sholat mabuk, habis sholat ngetek judul, habis sholat ghibah, habis sholat apa? Terserah. Yang lucu ibu-ibu marah-marah, aku bilang marah, tahu ente ya setan. Berlindung dari diri sendiri. Masya Allah, banyak orang yang tiba-tiba menjadi setan. Makanya setan itu bukan makhluk. Setan itu sifat buruk yang bisa menimpa jin dan manusia. Makanya min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya kita semua ini potensi bisa jadi setan. Perempuan yang nolak poligami suaminya setan. Kalau saya sendiri, orang yang sekarang ini membenar-benarkan riba, membela riba, itu adalah syaitan. Semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu." Ini setan jin, enggak lihat. Setan manusia lebih banyak. Bahkan kata para ulama, setan manusia itu lebih bahaya. Ya, lebih bahaya. Setan jin Pak antum bacain ayat kursi hilang. Coba antum sekarang orang lagi gitaran bacain ayat kursi. Malah kenceng, apalagi sound horor. Coba bacain ayat surat Yasin sampai Atam, malah kenceng. Sound horor. Setan. Karena ganggu sampai jebol telinga. Oh, jangankan telinga Pak, kaca rumah pecah. Oh, sudah dari anehnya zaman demokrasi itu semua bebas. Makanya وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. Sekarang kalian nyembah setan meninggalkan Allah, padahal dia itu hanya ngasih kita kesesatan. Allah masih apa? Dunia seisinya, rahmat dunia akhirat. Otak pakainya. Itu surat Yasin itu. Otak monondi gitu kan. Itu bahasa Jawa. Dan Allah ngasih dunia seisinya, nyawa bersama badannya, surga bagaimana kita tinggalkan, sementara setan kita bilai mati-matian, padahal nggak ngasih apa-apa, yang ada hanyalah khayalan, yang ada adalah impian. Otak monondi mas. Itu bahasa surat afalam takunu ta'qilun. Bahasa letterlocknya kayak gitu, bahasa sederhana. Otak kita itu di mana? Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Kenikmatan wa fi anfusikum afala tubsirun wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di muka bumi coba, dari pohon dengan buahnya, tanaman dengan bijinya, hewan yang kecil, yang sedang, yang besar, semuanya pemberian Allah gratis. Bahkan Allah mengatakan
Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Semua yang ada di muka bumi ini disiapkan untuk kita semua. Allah hanya minta, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan sudah setan. Ternyata sedang berbondong-bondong nyembah setan. Patut nggak kalau Allah mengatakan utak munadinas? Apalam takunu? Oke. Nah, pagi-pagi itu takut mikir nggak terserah. Ya. Oke, hadirin sekalian, kita sekarang masuk ke dalam jelas-jelas setan secara umum. Nanti kita akan rinci satu persatu. Ikhwas sekalian, Iblis sudah bersumpah, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkanku, aku akan balik menyesatkan anak Adam dari jalanmu yang lurus. Ini sifat setan yang paling unggul, yang paling tertinggi, yang paling dominan apa? Gak mau sesat sendirian, gak mau celaka sendirian, gak mau masuk neraka sendirian. Nah, itu ya, dan sumpahnya setan ini bukan gertak sambal, Pak. Buktinya apa? Minta dipanjangkan umur sampai hari kiamat. Terus kemudian bukan hanya itu aja, dia tidak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Menggoda manusia dari zaman Adam sampai sekarang. Jam terbangnya berapa? Oh, Masya Allah. Jadi ibarat antum serius main bola, Pak, lawan Manchester United, pernah nggak menang? Ini pengalaman, jam terbang main itu tinggi, menumbangkan jutaan dan bahkan miliaran manusia. Sementara antum menghadapi setan ini dengan cara serius saja, itu belum tentu menang, apalagi nyantai. Lah kelas antum masukkan bola ke gawang, nggak ada kipernya, jemleset. Amat dia ada kiper. Nendang mata ke atas. Ini permainan kita. Sementara di Nusarian, jaring jerat setan makin hari itu makin dahsyat. Dan untuk sekarang hadapi cuma dengan cara kalian cari untuk mate, melek, nyekek, nelek, golek, mate nih. Di mana tuh? Gak bisa. Bagaimana merek antum yang kata Rasulullah, Inna Allah yughidu kulla ja'barin jawab. Allah itu benci orang yang dulu lagi kasar. Kenapa? Minim ilmu, cekak, nalar, dan akhirnya jeblok akhlak. Kerjanya juga ngelihat saya di pasar. Jifanin bilaili, bangkai pada waktu malam hari. Kerjanya apa? Tidur, mate, nggak pernah bangun. Bahkan subuh aja lolos. Ini orang kalau sampai lolos nggak sholat itu telinganya digencingi setan. Loh, antum ikhlas, telinga antum jadi toiletnya setan. Ya Allah, mas antum ini walaupun karomna bani Adam kok ternyata toilet setan. Itu rendah banget. Jifanin biling, wahimarin bin nahar, keledai di siang hari. Diajak ngaji susah. Sholat duhur kadang kena, kadang enggak. Banyakannya enggak kena. Dengar adzan pura-pura itu enggak dengar. Keledai enggak dengar, wajar kan? Ada keledai dengar adzan. Mampir masjid Al-Azhar. Mahal nih keledai. Itu wajar, Pak. Kalau sapi wedhus nggak dengar azan antum supaya dia keras, ya mampir.
Sholat berapa lama sih? Antum cek aja nanti sholat zuhur 10 menit itu udah suara malaikat. 10 menit. Apalagi ngapain nama kulhu itu. Makanya keutamaan surat Ina'apaina itu makhluk mempercepat selesainya sholat. Kalau senang itu. Anda paling cinta terhadap sholat. Kenapa? Selesai cepat. Parah. Giliran layar tancap minta lama, giliran maksiat minta lama sholat, masya Allah. Juga tulis gebek-gebek, masya Allah. Sampai lagi sholat atau wawancara hipang mana sih? Ya, sholat terawih 21 rakaat. Selesai 7 menit itu kan jangan hipang tapi menteri makan beli gitu. Ya Allah, ya Allah. Iman itu. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim dalam masalah urusan dunia. Masalah bisnis fasih, masalah ngitung duit, cari uang hebat, masalah keduniaan dan peluang-peluang bisnis, masalah top markotop, tapi wajah hidup di amril akhirah sangat bodoh dalam masalah urusan akhirat. Sampai nanya tuh Pak, Al-Quran itu tulisannya dari kanan atau kiri? Nggak ngerti. Ada yang lebih parah lagi tuh. Ada calon kepala desa. Ya kampanye ke Polri, kunjungan ke akhir, nanya santri ini, nanti yang hafalannya banyak, nanti akan bawa kasih hadiah umroh. Ini hafal berapa juz? Oh 20 Pak, Masya Allah. Ada lagi yang lebih banyak? Saya Pak, 25, Masya Allah. Ada lagi? Ada Pak? Saya Pak, berapa? 30, Masya Allah. Ada lagi? Itu sama aja ditanya. Udah berapa juz? 30 Pak. Kurang berapa juz lagi? Sama aja. Itu sama. Nah, cuma dari apa? Nah, ya Allah. Sholat Jumat hari apa? Senin. Aneh. Banyak Pak orang yang jahil di amril akhirah. Dan anehnya mereka itu merasa menikmati kebodohan. Padahal kebodohan itu hina. Apalagi bodoh terhadap din. Makanya kata Imam Syafi'i, "Man yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarradul jahli tula hayatihi." Barang siapa yang belum pernah mencicipi pahitnya mencari ilmu sesat, dia akan merenggut hinanya kebodohan seumur hidup. Makanya belajar. Dan belajar itu nyatet. Antum ini bukan kelasnya Imam Syafi'i, hafalannya kuat. Gitu. Ini hafal enggak, nulis enggak? Coba apa? Kalau zaman dulu itu Pak, orang-orang itu ummi. Apa itu ummi? Buta huruf, tapi kuat hafalannya. Enggak ada budaya menulis membaca. Tapi hafalannya Masya Allah. Bahkan ada yang mendengar syair itu sekali mendengar hafal. Antum tahu enggak Qatadah As-Sadusi yang buta dari sejak lahir diberikan oleh Allah kelebihan. Saya itu diberikan oleh Allah kelebihan mendengar apapun mudah saya hafal dan sulit saya lupakan. Kebalikannya. Gitu kan? Kalau apa? Nah, mudah lupa, sulit hafal. Hanya luar kepala. Nah kalau antum ngapalin enggak, nyatet enggak, jadinya apa? Super nih. Gampang lumat ini, apalagi tua-tua kayak gini. Kata orang, kalau tua mencari ilmu itu seperti apa? Mengukir di atas air apa? Angin. Air masih lumayan Pak. Di atas angin. Ini aja nanti pulang judulnya jangan ngerti. Apa gizi? Kayaknya aku. Pak, tadi di alasnya tabletnya apa tak? Tema. Tahu deh.
Itu rekamannya lengkap. Itu jadi yang pintar apa? HP. Kayaknya juga nggak hafal. Makanya masya Allah. Al-ilmu kata para ulama, al-ilmu fis sudur, la fis sudur. Ilmu itu apa di dada. Makanya yarfa'ilnahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi sedikit tegaskan supaya apa? Supaya kita agak sendiri. Dan kita itu hanya bisa melawan syaitan apapun kejahatan itu dengan ilmu. Makanya Allah menegaskan, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mengabulkan ajakanmu Muhammad, ketahuilah mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu. Yang menghancur rumah manusia hawa nafsu, yang bisa memperbaiki cuma apa? Ilmu. Makanya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqqi dengan belajar ilmu syar'i untuk menghilangkan syubhat, wa tawassaw bis sabri untuk menghilangkan syubhat. Penyakit dasar agama yang paling dahsyat itu syubhat dan syahwat. Obatnya wa tawassaw bil haqqi belajar. Oke. Jadi soal kaitannya syaitan. Berarti Pak, kesimpulannya gini, udah sumpah minta umur panjang gak tidur, artinya proyeknya sangat besar. Gak mungkin sekarang ada pemborong minta waktu 10 tahun pembangunan jembatan cuma 200 meter. Gak mungkin 10 tahun ini Pak minimal jembatan Suramadu. Artinya proyek yang ingin digugurkan oleh iblis bersama bala tentaranya itu besar. Makanya inna iblis wada'a syawa'al ma. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, dalam lafaz lain alal bahri, di atas laut. Tentang tiga bermuda atau ini kita tidak ada informasi. Intinya antum jangan sekarang melampaui syariat, melampaui nas. Wa ma atakumur rasul wa ma nahakum. Pokoknya yang dikatakan syariat, antum katakan yang tidak, yang diam-diam. Kenapa? Karena ketika kita itu bisa mengetahui sesuatu itu hanya dengan 4 cara. Yang pertama kita melihat. Ya kan? Lihat contoh, Masya Allah, tadi anak berangkat ke sini ada kecelakaan. Mobil Toyota Avanza sama Mercedes ringsek. Benar Mas? Iya, di kilometer berapa? Sekian. Lihat. Kalau enggak, wah dia ada kecelakaan berat, ringsek Mas. Atau lihat enggak? Cerita kabar dari teman yang melihat. Kalau tidak, antum punya perbandingan benda untuk mengatakan itu. Contoh, melihat tidak, mendengarkan kabar tidak, tapi antum punya bayangan. Anak mau beli HP, masih di rumah. Antum ada nggak bayangan HP itu kayak apa? Ada. Buku ada, laptop ada. Nah, kalau tidak 1, 2, 3, maka kabar sotik dari langit. Ya, contoh anak kasih tahu, Mas, innallaha yanzil, Allah turun ke langit dunia. Antum lihat nggak? Enggak. Oke. Terus kemudian antum dapat cerita enggak dari teman antum atau siapa aja yang melihat turunnya Allah? Enggak. Antum punya enggak perbandingan benda sesuatu yang bisa membandingkan cara turunnya Allah? Enggak. Seperti bayangan HP tadi loh, HP. Walaupun antum belum sampai counter dan belum tahu HP mana yang antum beli, tapi anda mau beli iPhone, udah ada bayangan. Atau kalau 1, 2, 3 enggak, maka kabar sotik dari langit.
Nah, sementara di sini cuma 4, yaitu kabar sodik yang jujur dari langit hanya mengatakan Allah turun. Jangan antum ikut-ikutan, akhirnya menolak naiknya kapan. Nah, ada yang gitu. Coba, akhirnya ditakwil. Kenapa? Karena Allah turun. Kapan naiknya? Ente tiap hari lihat hujan turun nggak pernah naik, antum tanya kapan tuh naiknya? Kenapa antum tidak pernah menanyakan kapan itu hujan naik? Karena antum nggak punya apa? Nggak punya dalil untuk mengatakan naik turun, nggak pernah naik itu, nggak pernah ditanya. Udahlah, yang nggak punya ilmu, nggak ada ilmu, antum jangan masuk. Contoh aja, nggak usah sholat deh. Anak kasih uang 500.000, antum angkat tangan, berapa? Ya, tolong sebutkan jumlah rambut alis antum. Coba mana di samping kita, dekat dengan kita nggak tahu ilmunya, nggak bisa ngomong kok. Apalagi tentang sebutkan pintu surga warnanya apa? Nggak ada ilmunya semua. Kita hanya bisa mengatakan la ilma lana illa ma'allamtana. Dan kita diharamkan oleh Allah an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sudah selesai. Termasuk di sini semayamnya Allah, bagaimana wajahnya Allah, bagaimana pertanyaannya, antum melihat? Enggak. Mendapatkan kabar orang yang melihat? Enggak. Mendapatkan padanan kayak apa Allah juga? Kabar sotik yang kita tunggu. Walam yakul lahu kufuwan. Oke. Kalau memang kita itu tahu proyek iblis itu bersama bala tentaranya itu besar, maka kita harus apa? Menyiapkan senjata yang paling ampuhnya, senjata yang paling kuatnya, mental yang paling primanya. Masa sekarang ini coba Persatuan Sepak Bola Bekasi mau melawan mana? Persija. Persiapannya tidur-tiduran, makan gorengan pemainnya. Ya Allah, larinya baru 5 meter jatuh. Menang tuh. Gak bisa. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala peringatkan dengan berbagai macam peringatan. Dan itu diantara supaya kita itu siap mental. Allah berikan berbagai macam solusi supaya itu bisa menjadi apa? Senjata. Kalau itu yang kita lakukan, maka benar kata Allah di dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 76, inna kaidas syaitani kana dha'ifa, tipu muslihat syaitan itu lemah. Lemah buat siapa? Orang yang bertakwa. Lemah buat siapa? Orang yang beriman. Lemah buat siapa? Mereka yang siap dengan senjatanya untuk melawan musuh, yaitu iman, takwa, dan perangkat-perangkat yang lain. Nanti kita akan sampaikan. Nah, setan di dalam menjerat kita itu lewat 7. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang pertama dijerat dengan syirik dan kufur. Wah, ada yang disuruh nyembah batu, ikuti. Gak bisa diajak nyembah batu, nyembah tembok. Gak bisa diajak untuk nyembah tembok, nyembah kuburan. Ini kata Imam Ibnu Qayyim yang paling banyak manusia bertumbangan, lolos. Kenapa? Karena hadir dengan suatu tampilan yang sangat sangat elegan. Apa? Tawasul. Menghormati wali. Coba Pak. Ziarah kubur, apalagi dalilnya? Indah semua. Kalau sekarang penyembah-penyembah kuburan itu disuruh untuk menyembah arca, mungkin menolak. Disuruh untuk menyembah berhala, yang lainnya mungkin menolak. Tapi hadir dengan apa? Menghormati sang wali, ziarah kubur, tabarruk, tawasul, berkuburan semua itu.
perkembangan berjatuhan mengikuti apa setan, dan setan itu di dalam menjatuhkan manusia ke dalam lubang-lubang jeratan, yaitu dengan wala tattabi'u khutuwati syaitan, setapak demi setapak. Ya, contoh sekarang ke kuburan, datang untuk ziarah kubur. Masya Allah Pak, saya setelah 2 kali, 3 kali ke sana, subhanallah Pak, setelah saya berdoa kepada Allah di pinggir kuburan si wali itu, dagangan saya laris Pak. Langsung anak saya yang pertama dapat jodoh Pak. Subhanallah Pak, istri saya ini sudah mandul, kata dokter-dokter, divonis nggak punya anak Pak. Setelah saya 2 kali datang ke kuburan bulan-bulan, lahir sekarang anak tetangga. Ya Allah, ya Allah. Sampai itu ada satu masjid yang di Lamongan itu sering dikunjungi orang. Itu namanya Namiro. Itu di yang punya apa namanya masjid disiapkan untuk ibadah, dan nggak ada ritual aneh kecuali sholat, dan saya sering isi di sana. Tapi di sana dijadikan orang secara apa ya? Secara tanpa kesepakatan, tanpa izin, tanpa ada MOU, bonus wali songo, ziarah wali songo, mampir Namiro. Itu ada yang komentar, datang di sono. Alhamdulillah Pak, setelah saya ke Namiro sudah ketiga kali. Istri saya punya anak Pak, Doni. Ada anak ke sono bolak-balik ya gitu-gitu aja. Kadang ngaruh, miskin ya miskin. Begitu. Kaya ya kaya, punya duit karena kerja. Nah disinilah menggantungkan sebab-sebab dengan sesuatu yang tak jelas. Apalagi ketika saya penelitian menulis buku Wali Songo, saya itu kan masuk kuburan itu Wali Sunan Kudus. Ini ibu-ibu perempuan pada itu Pak, nempelin tangannya ke gapura gerbang pintu kuburan itu. Akhirnya saya penasaran, saya tanya beberapa orang, apain Pak itu Pak? Iya Pak, biar hajat saya dikabulkan. Anak tanya lagi Mbaknya, kenapa Mbak tadi itu nempelin tangan ke ini apa namanya? Ke gerbang. Iya biar dapat jodoh Pak. Wah saya aja yang nempelin, dapat 2 nanti. Itu semuanya hayalan. Tapi ya sama aja ke Borobudur, kalau masukin tangannya nyampe rezekinya lancar, yang nggak nyampe gagal. Ya pastilah orang Eropa nyampe terus, tangannya panjang, nggak pendek-pendek, makanya miskin. Nggak nyampe. Apalagi tangan orang Bekasi gitu ya. Kayak gitu dikembang setan kan. Makanya dihayalkan. Tetapi kalau kita barengi dengan tauhid, mengikuti sunnah, kita dalam setiap saat mengikuti perintah Allah, dan di dalam keadaan apapun kita selalu menancapkan keikhlasan, kemurnian tauhid. Insyaallah enggak naruh inna kaida syaitani kana dha'ifa. Syirik kufur. Berapa banyak sekarang orang dibikin bangga, murtad bangga. Wah, syaitan terutama. Ya, dari mulai syirik, kufur, murtad. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak berhasil dijerat dengan syirik, kufur, murtad, maka dia dijerat dengan bid'ah. Nah ini, tidak sedikit banyak kiai-kiai itu anti kufur, anti syirik, tapi bid'ah, masya Allah, kental sekali. Oh, bahkan ini bid'ah hasanah. Ini cara syaitan. Sebetulnya kalau dia itu tahu bahasa Arab, bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Coba digabungkan berarti sesatnya baik. Ketika ada ustadz yang sekarang temanya bid'ah hasanah, berarti Bapak Ibu sekalian, insya Allah hari ini kita akan membahas kesesatan yang baik. Baik tapi sesat.
Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang baik tapi sesat. Orang sesat tapi baik. Masuk surga tapi masuk neraka. Bingung sih, gimana sampai? Itu lebih adil banget. Coba antum cari nas dimanapun. Makanya Imam Asy-Syatibi seluruh nas agama kaitannya bid'ah Allah hadirkan mutlak tanpa pengecualian. Artinya tidak ada nas dari Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan semua bid'ah itu sesat kecuali yang ini tidak ada. Bahkan Imam Malik mengatakan man ibtada'a bid'atan fayaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan qad khana risalah. Barang siapa yang mengadakan satu kebid'ahan dan dia pandang itu adalah hasanah, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad khianat terhadap risalahnya. Kenapa? Karena Allah memerintahkan Nabi Muhammad, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Ternyata Allah di akhir hayatnya menurunkan surat Al-Maidah ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, berarti sempurna. Enggak perlu ditambah dan cukup, enggak usah dikurangi. Nah ini nambah. Ya hasanah. Apalagi di Indonesia itu Masya Allah kreatif dalam masalah bid'ah, kreatif dalam masalah teknologi. Kere. Oh bid'ah Masya Allah apa yang enggak ada di Indonesia. Apalagi yang model jamaah, zikir berjamaah, ada lagi zikir berjamaah, ada lagi subuh berjamaah, namanya apa? Sulit. Terus Jumat berjamaah, namanya sulit. Maghrib berjamaah, namanya maghrib. Itu diadakan di mana? Oh paling tapi teknologi saya jeblok menjadi bangsa yang konsumtif. Gitu. Makanya mari kita hindari sekecil apapun. Kenapa Pak? Kalau orang-orang kafir itu merusak dari sisi fisik, membunuh kita, tapi ahli bid'ah itu merusak ajaran Islam dari dalam. Makanya setiap ahli bid'ah itu munafik, tapi tidak semua munafik itu ahli bid'ah. Tolong dicamkan. Semua ahli bid'ah itu munafik. Kenapa? Karena apa? Merusak Islam dari dalam. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Menipu Allah. Contoh aja yang selamatan itu lah. Malaikat aja ditipu. Ya contoh, ini saya sedekah beras 1 karung. Nanti disedekahkan lagi ke temannya atas nama mayit sampai muter ke 100 orang, balik lagi ke rumah. Nah ini namanya nipu malaikat. Malaikat aja ditipu Pak. Itu ciri-ciri siapa? Allah aja ditipu. Siapa? Munafik. Wa huwa yukhadi'una Allah. Itu ya, kan kirim pahala tuh Pak, kirim pahala lewat sedekah. Si Ahlul Bait ngeluarin beras 1 karung, Bapak Ibu sekalian, saya bersedekah beras 1 karung ini untuk bapak saya kepada Imam Tahlilan ini. Yang pertama dikasih Imam Tahlilan. Tapi Imam Tahlilan ini sudah disetel perasaannya. Ini nggak mungkin untuk saya. Ya, ada kode implisit, ya, kode yang secara tidak langsung disedekahkan lagi ke sampingnya. Ini ya, saya tadi mendapatkan sedekah dari Sohibul Mayyit 1 karung beras ini 25 kilo. Saya nggak ambil, saya nggak bawa pulang, pastinya nggak kuat kalau digotong. Saya sedekahkan ke Antum. Antum juga gitu muter sampai anggota tahlilan itu ada berapa? 60 ya 60.
Masya Allah mendapatkan sedekah atas nama mayit 60 orang, tapi berasnya itu aja. Ini namanya apa, Pak? Ngakali. Itu. Ini yang terjadi. Dan orang-orang membenarkan semuanya, apa saja. Makanya kalau kita mengatakan kufur, masih banyak orang yang membela kita. Syirik masih menyetujui kita. Kalau bid'ah banyak yang tidak setuju. Kenapa? Bid'ah itu hadir dengan wajah sunnah. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak bisa dikatakan bid'ah kalau nggak mirip dengan sunnah dan menjadi tandingan sunnah. Makanya Imam Asy-Syafi'i ketika mendefinisikan bid'ah adalah cara beragama baru yang diada-ada untuk menandingi syariat. Oke. Kalau dijerat dengan bid'ah nggak bisa, maka dijerat dengan ketiga, yaitu apa? Dijerat dengan dosa-dosa besar. Banyak sekali. Makanya kalau antum ingin tahu dosa-dosa besar, antum belajar Al-Kabair. Itu dijelaskan oleh Imam Ad-Dhahabi dari mulai dosa besar awal sampai akhir. Rinci supaya kita waspada. Makanya kita belajar keburukan bukan untuk kita amalkan agar kita terhindar darinya. Maka Hudzaifah bin Yaman mengatakan kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Semua orang menanyakan kepada Rasulullah tentang kebaikan, aku saja yang menanyakan tentang keburukan supaya saya tidak terjebur di dalam ajaran itu. Kalau dijerat dengan dosa besar nggak bisa, dibikin meremehkan dosa-dosa kecil. Nomor berapa? 4. Dosa kecil, rontok nanti wudu. Itu di pasar megang ini bukan mahram, godain orang nama dosa kecil kata Ustaz. Nanti juga rontok pakai puasa Senin Kamis. Remehkan terus. Dan dia merasa segudang kebaikan dengan mudah untuk melakukan kemaksiatan yang kecil. Makanya dari sinilah dia akan mengumpulkan namanya ranting itu, Pak. Kalau sekarang dikumpulkan seranting, dua ranting, tapi yang mengumpulkan 100 orang bisa nggak memasak nasi? Cukup. Begitulah dosa kecil. Jadi kalau dijerat dengan dosa kecil nggak bisa, disibukkan dengan perkara mubah, meninggalkan wajib. Contoh, antum touring sama teman-teman, ke puncak, mubah. Tapi kewajiban rumah tangga antum udah beres belum? Apa nggak lebih baik ngajak main anak antum ke kolam renang, kemudian ditenggelamkan? Betul. Apa enggak sekarang ini lebih wajib menjagai anak antum di rumah, apalagi membantu istri untuk bersih-bersih? Masa Rasulullah enggak gengsi, Pak, membantu anak istrinya untuk apa namanya? Melakukan berbagai macam kerjaan rumah tangga. Itu setan. Mubah, mancing itu mubah. Mubah. Tapi kata Rasulullah SAW, "Wa man istadaqa barang siapa yang mancing terus maka lalai." Walaupun Pak, anak itu kalau mancing itu dikir terus, sulit. Dikir apaan? Fokus lihat ikan ini. Mau ditarik aja itu langsung buyar kok dikir. Kan nikmatnya mancing itu bukan dapat ikannya, ditarik ikannya. Ternyata yang narik kodok. Gitu aja. Seperti itu kan, antum ditipu. Antum sekarang aduh burung, subhanallah. Apa ini buat silakan, yang penting gak ada judi. Tapi apa iya sekarang ini rumah tangga antum sudah selesai, ngaji antum sudah tamat, hataman Al-Quran sudah,
Antum sudah menghafal Al-Quran, sudah menghafal hadis Rasulullah. Ini Quran gak hafal, hadis gak hafal, sempatnya mancing, sempatnya main-main. Kalau ketemu Imam Syafi'i itu gimana nanti di akhir? Mas, anak dulu udah hafal Al-Quran, hadis ratusan ribu gak mancing. Terus antum hafal berapa juz? Ya paling juz 30, Imam Syafi'i 30, juz 30. Makanya sekarang kata Imam Al-Ghazali, pertanda orang itu ditelantarkan oleh Allah adalah menyibukkan sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Barang siapa yang menghilangkan satu saat dari kehidupannya untuk suatu hal yang bukan tujuan hidupnya, yaitu ibadah kepada Allah, maka patut untuk merugi selamanya. Rugi. Makanya sekarang ini cobalah antum berubah mindset untuk memanfaatkan waktu. Manajemen waktu itu penting. Imam Syafi'i itu waktunya sehari juga 24 jam sama dengan antum. Kenapa para ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah itu beda? Bukan beda jamnya, beda manajemen waktunya. Pagi dikir, sore dikir, waktu kosong untuk murajaah. Sebelumnya jam 3 udah bangun. Nanti Aisyah cari semangat, ya kerja juga semangat, tawakal ala Allah. Ada kajian rutin dihadiri. Yang sekarang lupa diingat, yang ingatannya itu kurang dicatat, itu namanya orang manajemen waktu. Makanya kata Imam Syafi'i, saya tidak bergaul dengan, setelah saya bergaul dengan orang sufi tidak mengambil faedah kecuali dua. Yang pertama, waktu itu seperti pedang, kalau tidak digunakan untuk menghunus, kita yang dihunus. Makanya kata Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia itu tertipu dengan kedua kenikmatan, yaitu sehat sempat. Jangan antum bohong. Apalagi umur itu Pak, kalau sudah hilang nggak bisa kita balikin lagi. Antum cari tanggal 1 Agustus 2025 ketemu? Enggak. Depannya 26, 27, 28, 30. Ya kalau nyampe antum 30. Muka-muka ini sudah ada yang kurang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 50 tahun kayak saya begitu. Kayak gitu, mati saja tunggu luar atau analbe akhir. Makanya kita waspada. Nomor selanjutnya adalah dijebak dengan perkara yang baik, meninggalkan yang lebih baik. Dijebak dengan perkara yang utama, meninggalkan yang lebih utama. Sholat subuh lebih utama daripada tahajud. Maka siapa yang bisa tahajud gak bisa sholat jamaah subuh, setan. Laki-laki ya. Sedekah itu mulia, tapi belum bayar utang. Siapa yang bisa sedekah, utangnya belum dibayar, setan. Poligami itu utama, tapi istri yang pertama ditelantarkan, berarti yang poligami ini setan. Sosokan tuh. Oh, kalau bisa nggak selesai. Oke, setan. Banyak setan di tengah kita. Ya, contoh aja sekarang ada misalnya akidahnya masih belepotan, menampaki manhaj belum bagus, Masya Allah bisa belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Itu setan. Karena para ulama di antaranya Syekh Nasruddin Al-Albani mengatakan at-tauhidu awwalan yad'a, tauhid yang pertama utama wahidah. Antum sekarang bisa belajar waris, bisnis Islam, ilmu alat, nahwu sorof, tapi akidah antum masih bermasalah. Ini adalah syaitan. Kenapa? Mengutamakan yang utama, meninggalkan yang lebih utama. Itu.
Nah, kalau sekarang 1, 2, 3, 4, 5 nggak kena, nomor 6 apa? Dibunuh. Nabi Zakaria dibunuh sama iblis dengan bala tentara. Yahya dibunuh. Ya. Banyak ulama-ulama yang mati di tangan tentara iblis. Seperti Abu Bakar An-Nablisi dikulitin oleh apa? Oleh orang-orang Rafidhah sampai dari sela-sela dagingnya, tulangnya itu keluar bacaan Al-Quran. Dan sebagai bentuk karamah, karena dia itu siangnya puasa, malamnya itu tahajud dan sering menghafalkan Al-Quran. Begitu juga Utsman bin Affan dibunuh oleh siapa? Iblis bersama bala tentara. Jelas. Utsman bin Affan ketika itu sudah menghafalkan Al-Quran dan sampai padahal baru baca dan fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Itu darah muncrat dari bacokannya tubuh Utsman itu pas di ayat fattaqu yawman, bertakwalah kamu kepada Allah, akan suatu hari kamu dikembalikan kepada. Jadi seakan-akan darahnya Nabi Utsman minta pertanggungjawaban. Dan subhanallah, semua pembunuh Utsman mati di kisos. Mati di kisos. Walaupun nanti berikutnya. Bahkan yang menghalangi Utsman bin Affan dikasih air. Kan Utsman kan dihalangi, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Yang memerintahkan untuk tidak mengasih makan minum Utsman itu ditangkap oleh musuhnya dalam suatu perang, akhirnya dikerangkeng. Sejumlah hari Utsman tidak dikasih makan minum dan akhirnya mati di kerangkeng itu. Subhanallah. Darahnya menuntut Utsman. Dan ketika itu Utsman bin Affan kan punya tradisi begini. Jadi kalau tidur sepakat dari Isya bangun pertengahan malam atau kadang lebih sedikit baca Al-Quran. Jadi beliau sholat dua salam itu baca surat sekenanya. Nanti kalau sudah witir menghatamkan sampai selesai. Jadi Utsman bin Affan itu membaca Al-Quran itu witir sampai rakaat selesai. Dan ketika itu beliau bangun sama istri yang mendampinginya ketika itu Naila. Naila ini istri yang keempat. Nah itu Bu ya. Dengar nggak Bu? Jadi jangankan orang-orang situ, wali songo itu semua poligami Pak. Wali songo itu semua poligami. Bahkan Sunan Giri itu nikah sehari 2 kali. Nah ini Naila itu masih Kristen, Masya Allah. Makanya dari sini dalil menunjukkan menikah dengan akhir kitab itu diamalkan oleh sahabat. Makanya karena dia ini dari kalangan Badui, tapi Masya Allah, Badui yang masih ada itu kemuliaan nasab. Itu subhanallah, ketika malam pertama dengan Utsman diwasiatin oleh ibunya, bapaknya dengan wasiat yang sangat bagus dan detail, sehingga subhanallah sangat sayang, mencintai, menjaga Utsman bin Affan. Di antaranya cintanya ini jadi nasihatnya, anakku, putriku, kamu jangan kalah saingnya dengan wanita-wanita Quraisy karena cantik-cantik, bersih-bersih. Kenakanlah parfum, sebaik-baik parfum adalah air. Maksudnya apa? Sering-sering mandi, gitu loh Bu ya. Jadi untuk apa sering-sering ke skincare tapi mandi jarang? Cuman bagus mukanya. Air itu mandi itu penting. Mandi itu sudah parfum yang terbaik. Gitu. Nah, saat pedang melayang itu tangannya Naila itu menghalau begitu. Akhirnya lepas jarinya Pak.
Jadi coba bayangkan, melindungi suaminya dari kekerasan pedang, hancurnya. Akhirnya berikutnya ramsak, menusuk, dan akhirnya Utsman sedang membawa mushaf tersebut dan mercik di dalam Al-Quran mushafnya, dan mushaf yang lagi dibaca ini baru aja kemarin ditemukan di arsip internasional di Eropa itu. Dan betul di dalam pas firman Allah, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah", ada percikan. Itu Pak, malam itu Utsman bin Affan mimpi. Mimpinya ini direkam oleh Imam Al-Mustaghfiri di dalam kitab Dalailun Nubuwah. Mimpi ketemu Rasulullah, dan itu akhirnya diceritakan kepada istri. Nailah, kemungkinan besar aku tidak akan hidup setahun, karena tadi Rasulullah SAW mimpi ketemu saya ketemu Rasulullah berkata, "Wahai Utsman, besok pagi kamu berhari raya Idul Adha bersama saya." Dan itu malam Idul Adha. Ya, Masya Allah. Akhirnya meninggal dunia. Idul Adha. Subhanallah. Dan ini liciknya Khawarij. Dia mengepung rumahnya Utsman pada waktu Dzul Qa'dah. Kenapa? Karena pentolan pembesar sahabat itu pergi haji. Yang ada orang tua, perempuan, dan orang cacat. Tapi beberapa pemuda ditugaskan oleh bapaknya untuk menjaga Utsman bin Affan. Itu, Masya Allah. Nah, jadi sekalian, sekarang kita akan sampaikan yang terakhir secara rinci, ya. Cari kejaran setan. Ada satu, mengajak manusia siang malam untuk kufur, murtad, dan menyembah selain Allah. Ini berdasarkan surat Al-Hasyr ayat 16. Kama tali syaitani qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu Allah rabbul alamin. Yang kedua, mengajak manusia untuk meninggalkan syariat. Sekarang ini sudah totalitas di mana-mana, orang sudah tidak minat lagi terhadap syariat, menanggalkan syariat, meninggalkan ajaran agama. Bahkan lucunya mereka menghakimi manusia, mengadili manusia dengan hukum undang-undang buatan manusia itu sendiri. Dan pastinya tidak akan adil, dan pastinya tidak akan membuahkan kedamaian. Karena ada orang yang di atas undang-undang, ada yang di bawah undang-undang. Kalau hukum Allah itu nggak akan ada yang bisa menandingi, karena yang bikin tidak pernah tersentuh undang-undang, tidak pernah tersentuh aturan, yaitu Allah. Dan untuk merawat manusia seperti merawat mobil, antum ingin merawat Mercy pakai buku panduan bahasa, nggak mungkin, nggak nyambung. Allah telah menurunkan buku untuk merawat dunia bersama isinya. Manusia, Al-Quran dan Sunnah. Yang Rasulullah sudah menobatkan, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Ini enggak. Sekarang orang dipaksa untuk berundang-undang hukum, orang-orang liberal, orang-orang sekuler. Bahkan subhanallah, kita menyatakan penjajah kepada satu negara yang berpuluh-puluh tahun kita pakai undang-undangnya. Aneh. Itu. Makanya undang-undang sekarang tidak membedakan antara kafir muslim, bahkan beragama dan tidak beragama, bahkan orang itu ateis pun tetap dinaungi undang-undang tersebut. Itu yang membuat sekarang itu. Dan ini akan terjadi terus, akumulasi kehancuran, kezaliman, dan berantakan. Kenapa? Keluar dari syariat. Kenapa? Kata para ulama, kesempurnaan ubudiyah seseorang itu kan tergantung tiga. Yang pertama, menjaga syariat. Yang kedua, menerima qada dan takdir Allah. Dan yang ketiganya adalah ridha
mendahulukan ridha Allah daripada ridha manusia. Kalau tiga ini kita penuhi sempurna. Tiga, tazyinul a'malil fasida wal muharramah. Cara muslihat syaitan ya secara teknis menjerat manusia, membuat indah perbuatan-perbuatan yang rusak dan maksiat. Makanya Pak, setiap orang yang melakukan kejahatan pasti ada bisikan-bisikan bahwa itu baik. Makanya kalau ketangkap niat saya baik Pak, gitu. Itu namanya tazyin. Makanya qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Qala iblis mengatakan, Rabbi Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, aku akan bikin anak Adam merasa indah, menganggap baik seluruh kejahatan, maksiat dan kerusakan. Syirik dibikin indah, kufur dibikin indah, murtad bangga, maksiat dosa-dosa besar, akhirnya dianggap itu pelengkap kehidupan. Lihat aja Pak sekarang, musik. Yang Rasulullah katakan, saya kunu fi ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harim wal khamra wal ma'azif. Akan muncul di tengah umatku sekelompok kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr, musik. Dari mana menghalalkan? Menganggap indah dan baik. Alias biasa, normal, halal, gak apa-apa. Itu maksud. Makanya pernah muncul disertasi dari UIN yang mengatakan, yang judulnya itu merit ala milkul yamin. Dia mengatakan kita bisa kontak kontak hubungan intim dengan perempuan tanpa melalui pernikahan normal yang ada, yaitu wali saksi, tapi milkul yamin. Langsung ketemu, langsung sepakat, langsung action. Dengan syarat 4. 1, di wilayah tertutup. Jadi kalau zina, kontak tubuh dengan perempuan, kalau di wilayah tertutup, halal. Contohnya di dalam kerdus, syukur-syukur drum, dicor, itu halal gitu. Wilayah tertutup. Itu. Makanya hotel-hotel disiapkan, yang penting aman. Yang kedua, suka sama suka. Bermasalah itu kalau ada paksaan. Bermasalah itu kalau ada pemerkosaan. Yang ketiga, ini sudah dewasa, tidak di bawah umur. Yang keempat, ini yang paling terpenting buat mereka, ridho, yaitu sukarela dilakukan. Ya. Makanya kalau sama orang Arab berarti ada jasa hancur di dunia. Seperti itu Pak. Halal. Dibikin indah untuk lepas jilbab, dibikin indah untuk mengumbar aurat, dibikin indah untuk transaksi riba, dibikin indah untuk melakukan semua, apalagi korupsi. Bahkan banyak di antara manusia sudah menganggap lumrah biasa, bahkan suatu hal yang aneh kalau antum bertransaksi gak ada suap. Makanya setiap birokrasi selalu pesannya, Pak jangan lupa doa. Jangan lupa doanya ya. Itu ternyata dorongan amplop. Indah kan? Indah kan? Indah. Pak jangan lupa doa. Oh iya Pak. Didoain sampai 5 bulan, enggak selesai. Ternyata dorongan begitu. Makanya dari saya lihat bagaimana perempuan Al-Aziz membuat indah kontak, memaksa Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudaranya Nabi Yusuf dibikin indah untuk memaksakan membunuh Nabi Yusuf. Semuanya dibikin indah, ini yang paling berat. Selanjutnya nomor 4 adalah talbis. Nah itu main sound horror untuk kajian. Atau kajian sama artis habis joget
habis ceramah joget. Sholawat dibaca tapi jogetan, pakai musik talbis, talbisul haqil batil. Terus kemudian termasuk juga bagaimana teknik setan untuk menyesatkan manusia berikutnya adalah merusak tatanan ibadah. Sholat dibikin lamun, bahkan ada orang merencanakan mudik lengkap di sholat. Sibuk sehingga lupa menggeser sholat. Ini semua setan. Bahkan di antara mereka dibikin permusuhan, tengkar supaya apa? Ibadahnya rusak. Makanya innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al-'adawata wal baghdha fil khamri wal maisir judi. Makanya Pak anak pesan Pak tolong ya. Per bulan ini judul itu transaksinya sudah lebih dari 5 triliun. Ya. Karena saya dekat dengan kepala BPKI yang awas ini 5 lebih triliun. Makanya sekarang ini ekonomi stagnasi, mal-mal sepi, pasar-pasar juga sepi, transaksi normal juga sepi. Karena semua masuk ke judul. Yang lebih lucu lagi, dia pinjol diselesaikan dengan judul. Setan gak akan bakal menang. Yang menang itu bandarnya, yang menang itu yang punya servernya, yang menang itu yang ngatur apa? Siapa? Dia akan nanti diloloskan 20%-nya aja, 5% sisanya dikit gagal terus. Antum ngeklik gagal, ngeklik gagal. Itu terus keluarnya apa? Jangan pura-pura nggak. Kalau nggak dapat itu loh aku keluar apa? Alhamdulillah. Makanya zakat direcoki dengan bakhilnya, puasa direcoki dengan berbagai macam godaannya, yang kelaparan, yang diledek orang dan yang lainnya, itu semuanya. Selanjutnya nomor 6, termasuk jerat-jerat setan di dalam tingkat teknis adalah at-tahrish bainan nas, adu domba antar manusia. Yang lebih berat itu Pak, adu domba antar ulama dengan umar dengan ulama. Alhamdulillah. Makanya yang tukang-tukang ngadu-ngadu ustadz itu bahaya, itu setan. Yang di YouTube itu. Nah, yang tukang bikin konten itu every yang nonton. Apa namanya? Every kan gede, yang kecil apa? Setan-setan kecil itu, setan. Iya. Antum kalau sekarang ustaz diadu, jangan nonton, udah kehilangan pulsa, dosa lagi. Itu. Jadi tutup. Nanti antum akhirnya apa? Kalau waduh ustaz saya kalah, kan gitu. Penyakit. Inna iblisa qad ayisa ayya'badahumul musallun. Iblis itu sudah putus asa untuk membuat orang-orang sholat nyembah dia. Walakin bitahrish bainahum, diadu antar pengurus masjid, diadu antar pengurus ormas, diadu antar pengurus pondok pesantren, yayasan, tengkar semua. Bahkan gak ada satu segmen pun melainkan mereka itu tengkar. Dan sekarang RT RW, yayasan, keras masjid, keras semuanya setan. Nomor 7 adalah silatul takhfif, dibikin rasa takut. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu. Takut bukan kepada Allah, takut neraka tidak, takut masa depan duniawi, anak saya nanti sekolah tidak. Takutnya sampai kadang-kadang halusinasi. Contohnya, subhanallah, baru memasukkan anak TK aja, itu galaunya sampai gimana ya nanti kalau masuk UI. Baru TK, UI yang dibikin, dia kalau nyampe dan UI-nya bubar.
Dan ini fakta ketakutan kita di dalam menikah, nggak nikah-nikah, sampai akhirnya jadi bujang laku. Nikah itu bukan untuk ditakuti, tapi nikah itu untuk dijalani. Takut masalah kerjaan, nanti di PHK, Pak. Nggak ada kerjaan yang tetap, yang ada itu yang penting tetap kerja. Sehebat sebonafit apapun, Pak, perusahaan itu ada naik turun, dunia tuh. Nggak ada yang tetap. Yang tetap itu hanya surga, neraka, itu yang tetap. Makanya kata Rasulullah SAW, "Idza dakhala nurul qalban fashawa syaq." Jika cahaya iman itu sudah masuk ke dalam hati seseorang, maka jiwa akan lapang dan hati akan tenang. Wa ma'alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Tanda-tandanya yang pertama, al-inabatu ila daril khulud. Latihan pelan-pelan untuk pindah kepada kampung penuh kekekalan, yaitu akhirat. Wattajafi an daril hurur, meninggalkan kampung penuh penipuan, yaitu dunia. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzuli, itu yang penting. Nah, yang terakhir nomor 8, ini jerat setan secara teknis adalah dilupakan tentang kebaikan. Nabi Musa dilupakan dengan nama seperti itu, ikannya, kayak gitu. Lupa itu bermasalah. Wa sanibu dasyaiton, tidaklah aku dilupakan kecuali dengan syaitan. Nah, yang terakhir, solusi untuk menghadapi syaitan, senjata ampuh untuk menghadapi syaitan. Yang pertama, ini namanya senjata, menguatkan tauhid dan tawakal kepada Allah. Makanya kita keluar dari rumah membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kemudian membaca ta'awudz ketika muncul waswas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Marah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhubungan intim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masuk ke dalam toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dan seterusnya. Terus membaca ayat kursi ketika mau tidur, ketika pagi dan ketika petang. Itu Masya Allah perlindungan yang top. Dan membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah sebelum tidur. Membaca surat Al-Baqarah di rumah, itu ya. Dan melanggengkan zikir kita kepada Allah, terutama la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, siapa yang baca satu hari 100 kali, kanat lahu idlu ashri riqabin, mendapatkan pahala sama dengan memerdekakan 10 budak. Wa kutiba lahu mi'atu hasanatin, ditulis 1 kebaikan, ini 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, dan dihapus 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan, dan itu akan menjadi penjaga buat kita dari setan di hari itu. Dzalika hatta yumsil, sampai sore. Wa man lam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a, dan tidaklah ada orang yang mendatangkan lebih baik daripada itu, illa rajulun amila aktsar minhu. Berarti di sini kita dibolehkan untuk membaca lebih daripada 100, karena illa rajulun amila aktsar minhu, melakukan membaca lebih banyak daripada itu. Saya kira itu cukup, karena jam 11 ya, sudah seperti kemarin jamnya. Cukup kan? Ada pertanyaan nggak? Ada nggak? Kalau ada kita jawab, kalau nggak pulang. Tapi kalau saya jawab nggak boleh, saya pulang. Pulangnya bareng. Enak aja loh, gue motor berpulang. Terus kemana? Kompes. Ini kan gue susah sendiri. Nyarap lagi.
Ustaz, apakah dengan kita bermalasan di rumah hanya main HP lalu tidur, hal tersebut termasuk jerat setan? Bukan jerat setan, ente setan. Aku setan, antum lebih berat daripada ifrit. Kenapa? Ifrit aja Pak, di zaman Nabi Sulaiman itu dia masih datang kepada Nabi Sulaiman ketika membuka sayembara, memindahkan singgasana ini Balkis. Apa kata Ifrit? Saya akan angkat singgasana Balkis itu, wahai Nabi Sulaiman, sebelum engkau selesai rapat. Min qabli an taquma min maqam. Dia bilang apa di akhirnya? Inni alaihi laqawiyyun amin. Sungguh aku di dalam mengerjakan itu punya skill dan amanah. Tuh dia. Kerja Pak Ifrit itu. Nggak main HP. Berarti antum lebih parah daripada Ifrit. Mana orangnya? Malas-malasan tidur-tiduran main HP. Emang ada HP yang pulsanya gratis? Makanya Umar bin Khattab ketika mendapati anak-anak muda yang seger-seger tidur-tidur di masjid, ditanya, ngapain kalian di sini? Ya, duduk-duduk wahai Amirul Mukminin. Terus yang ngasih makan kamu siapa? Ya ada aja wahai Amirul Mukminin, insyaallah rezeki di tangan Allah. Oh gitu. Dah, tunggu ya saya di sini. Oh, pulang Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dikiranya diambilin makanan. Diambilin cambuk. Diambilin satu-satu. Oh, udah pegang gulung-gulung dia. Udah Amirul Mukminin kapal udah. I'malu fa inna as-samaa'a la tumtiru dhahaba. Berusaha kerjalah karena langit ini tidak akan menghujani kalian emas. Loh, Pak, Ifrit itu pun ketika kerja mengajukan syaratnya apa? Skill dan amanah. Profesional amanah. Ini menunjukkan bahwa kantor itu kalau bersih, institusi itu kalau baik, Masya Allah. Ifrit jadi amanah. Kalau nggak bersih, nggak bagus Pak, yang amanah-amanah jadi Ifrit. Ya. Betul, lihat institusi yang bagus, pimpinan yang bagus, semua Masya Allah. Sholat, berjamaah, kajian, kompak, disiplin, sholat, amanah dalam menunaikan kerja, duit, Masya Allah. Tapi kalau sudah bonyos, udah hancur. Nah gitu ya Pak ya. Antum menuntut ilmu, faidah faragta fansor. Antum ketika sholat, faidah faragta fansor. Antum ketika sekarang melayani kehidupan di rumah tangga itu, ada saat ini, ada saat itu. Makanya ketika Handalah bersama Abu Bakar ngeluh, kok rasanya ada kemunafikan. Kenapa itu? Ketika kami di majelis Rasulullah diingatkan surga neraka seakan-akan melihat dengan mata kepala. Tapi ketika kita disibukkan dengan keluarga dan urusan bisnis, dagang dan juga materi berantakan, apakah Rasulullah menyarankan udah kamu di sini aja, jangan kemana-mana, jangan kerja? Tidak. Rasulullah mengatakan sa'atan hakada wa sa'atan hakada. Sesaat kita harus ngaji, sesaat juga kita kerja, ngurusin dunia, ngurusin keluarga. Kalau kamu ingin terus seperti itu, kalau kamu kondisinya terus seperti itu, la safahatkumul malaikatu fil furushi wat turuqat, kalian akan diajak jabat tangan oleh malaikat di tempat-tempat tidur dan di jalan-jalan. Itu jadi apa? Malaikat. Gitu Pak. Ya, kerja. Kasihan anak istri antum. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah kita ziarah kubur, memakam orang tua seminggu sekali? Gak usah ditarget. Seminggu sekali berarti di sini kita telah menetapkan waktu secara khusus. Sementara Rasulullah dalam ziarah kubur konteksnya apa? Zurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarahlah kubur mutlak.
Silakan kapan aja, tiap hari, 2 hari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Karena itu hanya intinya mengingatkan akhirat, Pak. Kalau kita berdoa, alhamdulillah dibikin oleh Allah di mana saja, dari mana saja nyampe. Untuk mendoakan orang tua antum yang sekarang mati di Amerika, nyampe nggak? Oh, jangankan gitu, yang nggak punya alam kubur alias bapak antum, orang tua antum mati dimakan buaya sampai habis. Ada nggak alam kuburnya? Ada, walaupun nggak ada kuburannya. Kita doakan nyampe nggak nyampe. Gitu. Makanya pernah ada alur kitab yang takut kepada Allah, tapi nggak ada yang mengajarkan. Ketika mati takut ketemu Allah, masih kepada anak-anaknya supaya dibakar jadi debu. Kemudian separuhnya dibuang kepada pasir, separuhnya ke lautan. Dengan demikian Allah nggak bisa nyari saya. Kata dia. Akhirnya Pak, ketika dibangkitkan, didatangkan di hadapan Allah. Wahai fulan, apa yang menyebabkan kamu melakukan itu? Jawabannya, khasyatuka ya Allah, karena takut kepadamu ya Allah, masuk surga. Itu ya. Bismillah, cara kubur. Apa cara kita menangkal jerat-jerat setan? Tadi udah disampaikan. Gimana? Bisa apa yang udah, anak ulangi lagi ya. Tulis, silakan. Tulis, saya ulangi lagi. Yang pertama kali mengikhlaskan tauhid kepada Allah. Yang kedua, qiraatul Quran, pertengahan malam dan pertengahan siang, terutama Al-Baqarah di rumah. Ya. Ayat kursi, mau tidur pagi sore, baca surat Muawwidzatain menjelang tidur, baca 2 surat ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali pakai tasbih juga boleh. Ya. Ini saya sampaikan lagi. Ustaz, apakah dibolehkan membatalkan umroh untuk orang tua yang sudah meninggal? Umroh hari satu untuk diri sendiri. Gini Pak, ya tolong dicatat. Rasulullah itu umroh 4 kali, haji sekali. Itu berbeda waktu. Ya. Umroh berkali-kali ini dalilnya adalah istihadiyah. Bahkan lebih cenderung dalilnya itu sangat tipis untuk memuatkannya. Karena tadi yang kuat Rasulullah itu umroh 4 kali. Dan 4-4-nya itu sendiri-sendiri. Apakah Rasulullah nggak ada orang yang meninggal dunia? Khadijah itu sudah meninggal loh Pak. Istri yang paling tersayang. Bahkan cemburu, kata Aisyah, saya nggak pernah cemburu sama orang mati kecuali sama Khadijah. Ya, cemburu kan yang hidup, ya kan gitu. Kalau mati dicari-cari kan gitu biasanya. Ya Allah kasihan nih, dulu saya cemburu sama ini, tapi sekarang tuh ini saya nggak pernah cemburu sama orang mati kecuali apa? Khadijah. Karena seringnya dipuji dia di hadapan saya. Rasulullah nggak pernah ngumrohin Khadijah. Udah gue ngumrohin dia. Padahal 4 kali loh Bang. Dan ketika Aisyah qada'ul umroh pada waktu haji karena itu ditemani saudaranya. Saudaranya juga yang nemani itu nggak umroh. Kalau ini saudaranya orang Indonesia, daripada nganggur kan gitu. Umroh, itu Aisyah enggak karena syariat. Bukan karena enak nggak enak, karena perasaan atau nganggur daripada. Nah, orang kita itu kan sukanya daripada. Dinasihati juga ya Pak, daripada bengong jawabkan Pak. Itu mending ibadah, itu jawabannya. Udah dah Pak, masing-masing aja ibadah. Surganya juga masing-masing. Gitu, kita ingat di surga masing-masing. Memang ada 5 surga untuk antum sendiri, untuk kita sendiri. Muslim itu surganya cuma 1, pintunya 8. Antum punya yang ke-9. Gitu. Umroh berkali-kali gitu kan. Umrohnya ya. Ustaz, apakah mimpinya di zaman sekarang bisa ditampilkan
Sekalian, Rasulullah SAW mengatakan bahwa ruh al-mu'min juz'un min sittin wa arba'ina juz'an min nubuwwah. Apalagi di zaman akhir, ru'yah mimpi orang mukmin itu jangan meleset. Karena bagian daripada kenabian. Bahkan dikatakan bagian dari 46 kenabian. Tapi dalam kondisi apapun mimpi, ada dua, mimpi datang dari Allah, yang kedua, yang ketiga, mimpi datang dari Allah, mimpi datang dari setan, mimpi bunga tidur. Contoh orang yang banyak utang, mimpinya selalu datang apa? Orang yang lagi terus melunasi, mimpi duit tiba-tiba datang, gitu. Orang yang sekarang ini mau nikah juga mimpinya seakan-akan ada datang jodoh menawarkan ini, ada buku aja ditakwil luarnya ada lamaran, gitu. Orang yang tidur di mobil di parkiran jam 12 mimpi masuk neraka. Jadi panas. Iya, ya. Tidur di dalam mobil di parkiran jam 11. Itu kondisi tidur. Nah, tadi sekalian, kalau baik ceritakan kepada orang yang kamu cintai. Kalau jelek jangan diceritakan. Karena kadang-kadang mimpi itu takwilnya jatuh bukan karena mimpinya, karena takwilnya. Gitu. Karena orang-orang yang hasad itu karena hasadnya itu bisa menjatuhkan kondisi-kondisi tertentu. Terus kemudian terakhir, mimpi sehebat apapun tidak akan bisa merubah syariat. Jadi yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang tawaf 7 jadi 6, jadi 5 karena mimpi dia. Atau sekarang umroh itu gugur atau haji gugur, tidak bisa merubah. Oleh karena itu fungsi mimpi bagian dari kenabian, artinya membimbing kita dalam urusan dunia pribadi kita. Umpamanya contoh, antum masya Allah dakwah sunnah, dimusuhi sekampung, antum dibimbing oleh Allah mimpi untuk supaya melakukan hal tertentu. Gitu. Ya, tantangan dakwah yang kadang-kadang berat itu gak sedikit Allah isyaratkan di dalam mimpi saya. Banyak antum mau di mimpi. Dan itu adalah bagian daripada bimbingan Allah untuk supaya apa? Antum di zaman nubuwah ada wahyu. Antum sekarang gak ada, diberi peringatan lewat mimpi. Ya. Ada. Dan sampai mana batasan kita dalam berbakti kepada orang tua, apakah anak tetangga ketika menolak untuk sumber manis. Antum tolak dengan cara yang baik. Karena Allah berfirman, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua kamu mengajak untuk syirik dan sungkem dengan cara sujud, itu adalah apa? Tasyabbuh dengan sujud dan gak boleh. Tapi intinya wala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli dengan cara ma'ruf. Artinya tolak dengan cara baik, nasihat dengan cara yang baik, dan juga berkata-kata baik. Itu ya. Ustaz barang dan belajar saya sering bilang, apakah ini kelakuan hibrid? Ya, jangan-jangan kelakuan istri atau suami, kita cek dulu, jangan pihak hibrid dulu didahulukan. Jangan mudah-mudah setan jadi apa? Jadi pihak teror gitu. Ada perasaan gak enak setan, ada gemeter jin gitu. Padahal penyakit. Gitu. Banyak orang yang seakan-akan kesurupan, ternyata mahnya sedang meningkat tajam. Itu persis. Makanya disembuhkan mahnya dulu, baru jin. Jangan jin terus jadi pihak tertutup. Kasih umroh tanpa mahram ada kan, tapi beberapa orang ditawari umroh menyatakan bahwa tidak
Saya sampai hari ini mencoba untuk menyadarkan hadis Rasulullah tentang safarnya perempuan. Rasulullah mengatakan la berarti larang. Tusafirul mar'atu, mar'ah itu perempuan. Masafatan qasrin dalam lafaz lain cara qasr. Dalam lafaz lain mutlak illa wa ma'ana di mahramin minha. Kecuali disertai mahram. Berarti di sini Rasulullah tidak pernah mengecualikan dalam kondisi apa, baik aman apalagi perawat. Kalau ada hadis yang mengesankan nanti di akhir zaman orang-orang pergi ke Mekah tanpa didampingi pendamping aman, di sini tidak menafikan adanya mahram. Pengawal artinya pasukan di sini. Dan aman yang dimaksudkan perang. Sementara di sini aman dan tidak aman buat perempuan dalam konteks safar itu fitnah. Sekarang diantar sampai bandara, aman dari fitnah ketika di pesawat, ketika turun, ketika nyampe, nggak ada yang aman. Saya bisa kuat Pak dari bandara, kalau di bios kuat ya. Iya kalau kuat sama orang yang jelek, sama ganteng, saya menggoda. Yang harus ganteng sih, karena yang jelek menggoda juga ada. Tapi tergantung waktunya syaitan itu memberikan inspirasi. Intinya nggak ada yang aman dari syaitan. Nabi Yusuf aja bangga aman dari syaitan. Walaqad hammat bihi. Si perempuan Al-Aziz hamil wa hamma biha. Bukan hanya perempuannya, wa hamma siapa? Yusuf alaihissalam. Makanya kalau nggak gitu Pak, nggak ada istilah sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli, di antara rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Kalau umroh emang aman. Kemarin haji itu ada yang menghindar dari kejaran keamanan karena gini Pak, taksi itu kalau ketangkap didenda 200.000 rial. Makanya dia lari ke padang pasir, dibuang itu penumpangnya ke jurang. Coba, untung yang dibuang laki-laki. Coba kalau yang ditarik itu perempuan, aman ya? Dibuang. Satu hidup dan satu mati. Seperti itu. Maka itu jangan dianggap aman dalam konteks perang. Aman insya Allah. Tapi aman dari fitnah. Syaitan di mana aja. Di Mekah ada, di Madinah ada. Tangannya suci, tapi antum kan nggak suci. Itu tangannya suci yang menghuni. Ya, kalau nggak mensucikan diri dengan apa syariat, dengan ibadah, dengan mentaati perintah meninggalkan larangan, sama aja. Copet aja ada kok. Gitu. Ada nggak? Ada. Penipu ada. Wah, apalagi setan haji banget. Main dam, setannya itu main dam, main catering, main hotel, banyak. Itu semua setan haji. Itu. Oleh karena itu di sini kita tidak akan aman kecuali mengikuti syariat. Alhamdulillah. Pokoknya gini loh, taruhlah takdirlah kalau seandainya wanita yang sudah susah bayar bawa mahram aman, alhamdulillah. Gak aman, ada penyelamat. Mati bawa mahram umroh dengan mati tidak bawa mahram lebih aman mana? Contoh gini Pak, yang sering saya umpamakan, perempuan janda umur 36 kecuali 63. Sama-sama. Pembimbing umroh membawa ibu-ibu 82 ujian kesabaran, membawa 28 ujian keikhlasan. Sama-sama ujian. Dia uji. Coba si ibu ini pada waktu tawaf haid, oke? Gak bisa haid, gak ada mahram. Nanti kalau suci, siapa yang dampingin tawaf sa'inya? Ayo, jawab. Ustaz, pasti cari pendamping. Ustaz, nggak mungkin.
Mutawif ada mungkinnya. Yang penting dia akan didampingi laki-laki yang bukan mahram. Betul. Coba. Belum nanti sa'inya, belum nanti waduh. Makanya kalau antum mau haji, mau umroh, kumpulin bisa sama suami istri. Jangan alasan sibuk, terus akhirnya istri antum lepas. Dari situ setan itu mulai masuk merasuki istri antum. Apalagi di pasar ada pemuda, di hotel ada pemuda, nanti nggak tahan dia lagi macam-macam Arab datang. Udah, akhirnya apa? Setan lagi. Udah, silakan memang apa-apa. Ya, kita akhiri. Allah ketemu lagi di kesempatan lain. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.